malam hari ini. Jadi kelas ini juga akan kita buat live di Facebook, sehingga para penyembah bisa melihat kembali nantinya rekamannya di Facebook grup ISKCON Indonesia, dan juga pada akun YouTube dari Agastya Muni Prabhu. Jadi untuk itu, tidak memperpanjang waktu lagi, saya persilakan kepada His Grace Agastya Munidas Prabhu untuk mulai memaparkan materi yang telah dipersiapkan. Hare Krishna. Om Swastiastu. Belum, Pak. Om Swastiastu. Hare Krishna. Hare Krishna. Saya tidak bisa menyapa semua teman-teman yang telah berkesempatan hadir, berkenan hadir untuk kita sama-sama tepatnya sharing akan landasan sastra keawataraan atau kemunculan Tuhan Chaitanya Mahaprabhu. Sebelum itu, izinkan saya menyampaikan Mangala Charana. Om Gyana Timirandasya, Gyana Gyana Salakaya, Chaksurulmitan Yena Tasmai Sri Guru Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Dewa Param Brahma, Tasmai Sri Guru Namaha. Janu lambita bujau, kanaka wadatau, sankirtanaika pitarau, kamalaya yuktasau, wiswambarau dwijawarau, yuga dharma palau, wande jagat priyakarau, karunawatarau. Jadi terjemahnya, saya ulangi bait paragraf terakhir. Wiswambarau dwijawarau yuga dharma palau, wande jagat priyakarau, karunawatarau. Hama menyampaikan sembah sujud hamba kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu dan Nityananda Prabhu yang lengannya menjulur hingga ke lutut, yang warna rona kulitnya keemasan, yang memulai gerakan pengucapan nama suci secara bersama-sama, yang mata padmanya menyerupai bunga padma, yang memelihara seluruh makhluk hidup. Beliau adalah yang terbaik di antara para brahmana, yang melindungi prinsip-prinsip keagamaan untuk zaman ini, yang memberkati semesta, yang bermurah hati kepada semua makhluk hidup. Jadi diambil dari Chaitanya Bhagavat 111 oleh Sri Vrindavan Das Thakur. Saya izin untuk menyampaikan apa sebetulnya boleh dibilang inisiatif melakukan Zoom pada malam hari ini seperti sudah disampaikan untuk Gaura Purnima dalam seminggu ini, Gaura Kata, yang saya beri judul meluruskan anggapan bahwa satu, guru di dalam parampara adalah Krishna sendiri. Jadi kita akan luruskan bahwa tidak seperti itu. Dan kedua, Hare Krishna tidak memuja Sri Krishna, tetapi memuja Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jadi ada anggapan seperti itu dari sebuah tesis yang dilakukan oleh seseorang. Jadi kiranya kita bisa memberikan elaborasi, klarifikasi
meski secara tidak tuntas karena keterbatasan waktu. Nah, izinkan saya memulai dari Guru Parampara, hanya menyinggung saja, yang karena topik yang kita bahas pada malam hari ini adalah item yang kedua. Jadi apa itu Guru Parampara? Menurut definisi dari Nirukta, Kamus Sanskerta, Guru Parapagatun Sat Upadeshasya, yang artinya rantaian garis perguruan yang mengajarkan ilmu pengetahuan abadi. Jadi upadesha itu ilmu pengetahuan rohani lah, dan sat itu abadi. Jadi intinya itulah garis perguruan itu, rantaian garis perguruan yang mengajarkan ilmu pengetahuan abadi. Guru Parampaga itu Sat Upadeshasya. Saya ingat juga waktu kecil buku agama kita adalah Upadesa, ya, yang disusun oleh Bapak Ido Bagus Punyatmajo dan Pak Cok Rai Sudarto, mungkin persisnya serupa. Semua Waisnawa memahami bahwa Narayana atau Wisnu adalah yang tertinggi. Ini terkait juga dengan mantra Trisandya, bait kedua. Hingga terkadang dipahami Wisnu adalah inkarnasi dari Krishna, atau Krishna adalah inkarnasi dari Wisnu. Itulah sampradaya. Apakah Krishna atau Narayana? Beliau adalah yang tertinggi, dan ini diterima oleh semuanya. Jika saya mencintai seorang, maka dialah yang istimewa. Demikian juga Anda, jika mencintai seorang, maka dialah yang teristimewa. Keduanya adalah sama. Sri Hanuman tidak akan pernah menerima Krishna. Demikian juga para gopi tidak akan pernah menerima Rama atau Wisnu. Ini dari buku yang saya kutip dari Apa Sampradaya oleh Suhatra Swami. Jadi ini akan apa relevansinya nanti Guru Parampaga Sat Upadeshasya ini dalam diksa yang ada di Bali maupun umpanayana tertentu di dalam garis perguruan tertentu, akan kita bahas pada masa yang akan datang, kesempatan akan datang. Nah, kita masuk ke landasan sastra keberadaan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Di thread ya, kita mulai dengan Chaitanya Charitamrita, Adilila, Skanda Lila 2 dan Sloka 22 ya. Itu yang ini silakan buka. Seita Govinda Saksat Chaitanya Gosami Jiwa Nistarite Aice Dayalu Aranai. Saya akan langsung translasinya. Govinda muncul secara pribadi sebagai Chaitanya Gosami. Tidak ada junjungan lain yang semurah hati beliau untuk membebaskan seluruh makhluk hidup. Ya, ini. Jadi terjemahan yang saya ini kan langsung sebagian kita ambil. Karena dari sloka ini Prabhupada menjelaskan tentang kemunculan beliau menurut Chaitanya Upanishad. Jadi kita akan terjemahkan sebagian daripada penjelasan beliau. Setelah menguraikan Govinda dalam tataran Brahman beliau dan Paramatma, wujud-wujud Paramatma dan Brahman beliau, kini penyusun Sri Chaitanya Charitamrita melanjutkan alasan-alasan beliau untuk membuktikan bahwa Chaitanya Mahaprabhu adalah identik
dengan secara personal sama dengan Krishna dalam wujud sebagai seorang penyembah Krishna yang turun ke dunia material ini dan menyelamatkan roh-roh yang jatuh, ya, menyelamatkan roh-roh yang jatuh, yang salah memahami atau tidak tepat memahami tentang personalitas Tuhan yang Maha Esa, bahkan setelah diuraikan dalam Bhagavad Gita. Di dalam Bhagavad Gita, personalitas Tuhan yang Maha Esa si Krishna secara langsung menyampaikan bahwa sosok tertinggi adalah orang, ya. Dan bahwa impersonal Brahman adalah cahaya beliau yang cemerlang, dan Paramatma adalah representasi beliau yang sebagian atau parsial. Karena itu semua orang dianjurkan untuk mengikuti jalan menuju pada Krishna, meninggalkan segala isme-isme yang sepenuhnya duniawi. Sementara sebagian orang memahami atau salah paham atau salah memahami petunjuk ini. Akan tetapi mereka yang kekurangan ilmu pengetahuan, bagaimanapun orang-orang yang kekurangan ilmu pengetahuan memahami atau salah paham seperti itu. Namun karena karunia yang tanpa sebab dan tidak terbatas dari Sri Krishna, dan beliau muncul kembali sebagai Chaitanya Mahaprabhu. Kita loncat langsung cari penjelasan beliau. Nah, ini Chaitanya Upanishad. Jadi Chaitanya Upanishad ya disampaikan oleh Srila Prabhupada. Saya sampaikan kisah Chaitanya Upanishad ini terlebih dahulu. Di dalam 108 Upanishad yang saat ini diakui keberadaannya, Chaitanya Upanishad memang tidak ada. Tetapi dinyatakan bahwa sebetulnya Upanishad itu tidak saja 108 menurut pandangan para ahli. Bahkan ada yang menyebutkan hingga 4.520 Upanishad. Tapi Madhva Acharya menyatakan bahwa bahkan sastra-sastra yang ditulis belakangan oleh mereka yang maju secara spiritual, guru-guru kerohanian dan acarya, jika serasi, selaras, dan harmonis dengan ajaran Weda, juga dapat diterima sebagai Weda dalam tanda petik. Nah, oleh karena itu, dalam Chaitanya Upanishad yang menguraikan tentang Sri Chaitanya Mahaprabhu, disampaikan oleh Srila Prabhupada dalam hal ini. Jadi Gaura Sarvatma Mahapurusha Mahatma Mahayogi Triguna Tita Sarwarupa Bhaktim Loke Kasyati. Jadi Lord Gaura yang adalah Paramatma yang ada dalam setiap makhluk hidup, personalitas Tuhan yang Maha Esa, muncul sebagai Resi Agung dengan segala kekuatan rohani beliau yang mengatasi 3 sifat alam dengan simbol-simbol rohani dari aktivitas beliau. Beliau mengajarkan gerakan bakti di seluruh dunia. Saya kira dari penjelasan Srila Prabhupada saya selesaikan sampai di situ, karena Swatara Upanishad dan yang lain kita akan singgung belakangan. Ya. Kembali kepada landasan sastra keberadaan Chaitanya Mahaprabhu. Ini sangat populer. Srimad Bhagavatam 11.532. Krishna Warna Tuise Krishna Sang Pangastro Parsadam Yajani Sankirtana Priyai Yajantihi Sumedasa.
Jadi Krishna di sini saya tidak word per word sampaikan di sini, tetapi beberapa di antaranya saya akan coba yang saya ingat. Jadi Krishna disebutkan bahwa beliau di sini, yaitu yang di boleh dibilang di forecast ya, diprediksi kemunculan beliau, senantiasa mengucapkan nama Krishna. Warna Twisa Akrishna, yang mana notabene warna rona kulit beliau tidak Krishna, tidak kehitaman. Sango Pangastra Parsadam, jadi Anga, jadi teman-teman beliau, dan Upa Anga, pelayan beliau, Astra itu senjata, dan Parsadam itu sahabat-sahabat beliau yang dekat. Ya Janai Sankirtana Priyai yang mengajarkan jihadnya Sankirtan. Jadi orang-orang cerdas mengikuti hal ini. Terjemahannya secara seakan di zaman Kali Yuga, orang-orang cerdas akan mengumandangkan kidung suci secara bersama-sama untuk memuja inkarnasi personalitas Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mengidungkan nama suci Krishna. Meski warna kulit beliau tidak kehitaman, beliau adalah Krishna sendiri. Beliau disertai oleh para sahabat beliau, penyembah, perlengkapan, ini Astra, penyembah itu Upa Anga, sahabat beliau Anga, dan sahabat-sahabat dekat beliau itu Parsadam. Jadi beliau muncul secara tersembunyi. Ya, di bawahnya secara jelas, saya tidak baca selokanya. Jadi dengan demikian, Ana muncul dalam aneka inkarnasi sebagai manusia, binatang, resi agung, dewa, ikan, seekor kura-kura, yang memelihara seluruh ciptaan dalam aneka sistem planet sesuai zaman. Anda telah melindungi prinsip-prinsip Dharma. Akan tetapi, di Kali Yuga, Anda tidak mengungkap diri Anda sebagai personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Dengan reinkarnasi Anda yang tersamar, jadi jelas beliau berinkarnasi secara tersamar di Kali Yuga, hingga Anda dikenal sebagai Triyuga, atau personalitas Tuhan Yang Maha Esa, yang memanifestasikan supremasinya hanya dalam 3 yuga saja. Jadi beliau menunjukkan kemahakuasaan beliau hanya dalam 3 yuga. Sementara di Kali Yuga beliau tersamar. Itu dalam Srimad Bhagavatam 7.9.38. Kemudian Adipurana. Ya. Dalam Adipurana, indeksnya kita belum ketemu, tetapi ini sangat banyak disinggung tentang Adipurana yang menguraikan tentang beliau. Jelas disebutkan Bhagavat Bhaktaru Pena, Lokam Sarwana Sarwada. Wahai yang terbaik di antara para Brahmana, wujud samaranku adalah abadi. Dengan cara ini, melalui wujudku yang tersamar, berwujud sebagai seorang penyembah, jadi Bhagavat Bhaktaru, dan muncul di antara masyarakat umum, guna menegakkan dan melindungi prinsip-prinsip Dharma. Jadi kami menyampaikan, atau saya menyampaikan, sloka-sloka ini yang ada indeksnya, yang ada rujukannya, yang bisa dirunut. Karena banyak juga sloka tentang beliau, tetapi tidak ada indeksnya, sehingga saya tidak cukup berani menampilkan. Dan apa yang saya tampilkan ini juga saya hanya googling, dan sumber slokanya ini adalah ini ada suara. Sumber slokanya ini dikompilasi oleh seorang penyembah yang namanya Haridas.
Saya yakin beliau telah bekerja keras mengkompilasi sloka ini. Karena sloka-sloka yang lain sampai saya kontak ke makna di India yang dikompilasi sloka-sloka lainnya tidak ada indeksnya, dan beliau mengatakan, Badra Dharma Prabhu mengatakan bahwa ya saya hanya mengkompilasi, jadi tidak ada indeks, kita tidak berani menyampaikannya. Nah, sementara ini seperti peta yang tidak buta gitulah. Jadi berani kita tampilkan. Jadi sekarang contohnya dari Bhawisya Purana. Jadi ini saya ambil dari Chaitanya Manggala oleh Sri Lochanadas Thakur. Saya tidak baca slokanya. Yang hanya bait terakhir aja dari slokanya. Kalau Sankirtana Rambe Bhawasyami Sacisuta. Ini bisa dirunut. Tuhan Yang Maha Esa bersabda, di Kali Yuga aku akan muncul sebagai putra Saci. Jadi Sacisuta. Dan memulai gerakan Sankirtana. Jadi Sankirtana Rambai. Jadi beliau akan muncul di zaman kalau di Kali Yuga. Tiada keraguan akan hal ini. Jadi ini Bhawisya Purana. Begitu juga Bhagavatam, skanda 11, bab 5, sloka 38 hingga 40. Ya. Wahai Raja, orang-orang di zaman Satya Yuga dan Yuga lainnya sangat bersemangat untuk lahir di Kali Yuga. Ini karena di zaman ini banyak terlahir para penyembah Tuhan Narayana. Penyembah ini akan muncul di aneka tempat, tetapi lebih banyak di antaranya akan muncul di India Selatan. Hampir semua mereka adalah penyembah yang berhati suci, penyembah murni, personalitas Tuhan Yang Maha Esa Wasudewa. Jadi terkait India Selatan, bahwa sloka guru parampara yang disampaikan oleh Baladev Widyabhusana itu jelas juga menyebutkan 4 Vaishnava Sampradaya akan muncul di India Selatan. Jadi ini prediksinya sama bahwa kemunculan banyak penyembah agung di India Selatan. Nah, sloka berikutnya ini diambil dari Mahabharata yang terkait dengan Wisnu Sahasranam. Jadi bagian Dana Dharma bab 149 ya. Swarna warna hemangu waranga canda nangadi. Jadi swarna warna. Sanyasa kricana santonista santi parayana. Jadi 2 paragraf ini menjelaskan masing-masing baris dari sloka ini. Ketika Krishna muncul sebagai Tuhan Gauranga, kulit dia berwarna keemasan. Jadi suwarna. Seperti Swarna Dwipa, pulau emas. Jadi warna keemasan. Ya. Anggota badan beliau layaknya emas cair. Hemanga. Ya, hemango. Wujud beliau luar biasa tampan. Waranga. Jadi warna waranga. Dan beliau senantiasa diurapi pasta bubuk cendana. Jadi cendana ngadi. Keempat ini adalah ciri-ciri saat beliau muncul masih dalam kehidupan Grihasta Ashram. Kemudian baris keduanya, Sannyasa jelas ini, Santanista Santi Parayana. Tuhan akan mengambil kehidupan Sannyasa, jadi Sannyasa Krits, dan menunjukkan sikap yang sama yang menguraikan bakti kepada Krishna, memuaskan setiap orang dengan pengetahuan ketidakterikatan kepada Krishna. Beliau bersikap sama, santa, karena beliau melepaskan segala hal yang tidak berhubungan dengan bakti kepada Krishna. Pikirannya senantiasa mantap, nista, dan melaksanakan harinama sankirtana, ya, melalui ajaran bakti
beliau membungkam semua mereka yang menentangnya. Beliau adalah sandaran kedamaian rohani dan bakti. Jadi Parayana itu bakti. Ya. Jadi ini di dalam Mahabharata. Nah, kenapa beliau muncul? Apa yang kurang setelah 5.000 tahun yang lalu, 5.102 tahun, 3.102 sebelum Masehi? Apa yang kurang dari ajaran Bhagavad Gita yang disampaikan oleh Krishna sehingga beliau muncul lagi? Disebutkan dalam Orian-Orian sastra, kita tahu setelah kemunculan Krishna, kemudian muncul Buddha Awatara. Jadi bukan Buddha Lumpini yang saya sampaikan, jadi Buddha yang terdapat dalam Bhagavatam yang dinyatakan sekitar 500-700 tahun lebih awal muncul dari Buddha Lumpini yang dipahami kini. Jadi Buddha Lumpini itu adalah Buddha Nepal ya, yang dipahami kini sebagai Buddha. Tapi yang kita sampaikan adalah Buddha Awatara. Jadi Buddha Awatara yang mengajarkan sementara meninggalkan ajaran Weda untuk kembali kepada ajaran Weda. Kemudian dari sana muncul Sankara Acharya. Kemudian muncul Madhva Acharya. Kemudian Ramanuja dan dua lainnya. Nah, seperti kita ketahui di Sri Vekantaswara maupun di Balaji, tempat Madhva Acharya dan tempat Sri Ramanuja Acharya, puja atau boleh dibilang sadhana bakti orang kepada Tuhan Yang Maha Esa, Narayana atau Krishna, adalah mengikuti Weda Widi, aturan-aturan yang terdapat di dalam Pancaratrika Widi. Nah, dengan aturan-aturan ini dinyatakan bahwa para devoti, para bhakta dengan aturan ini, Vaidhi Bhakti ini, mereka akan mencapai tataran Santarasa dan Dasyarasya menuju tempat Sri Narayana di planet-planet Vaikunta. Jadi belum mencapai sebagaimana Bhakti yang Raganuga yang beliau saat menjadi Krishna di Vrindavan seperti film Radha Krishna, itu adalah Bhakti yang spontanitas yang Krishna sering sebut cinta. Jadi beliau bahasakan dalam bahasa kita itu cinta. Itu Madhurya. Belum tercapai Madhurya, belum tercapai Sakya, dan belum tercapai Bhaktawatsalya. Dalam hubungan sebagai ibu, dalam hubungan sebagai sahabat, belum tercapai untuk para bhakta itu. Untuk tujuan itulah beliau ingin bhakta-bhakta beliau itu tidak hanya dalam tataran dasya, rasya, dan santarasya. Beliau ingin mereka sampai pada tataran sakyam, sakya rasa, dan sakya rasa dan madhurya rasa dan bhakti rasa. Jadi itulah kenapa beliau turun untuk memberikan karunia yang tanpa. Wayu Purana menyampaikan, ya. Jadi ini seperti buku yang didapat oleh Haridas Prabhu, yang edisi 2 Wayu Purana ini. Jadi Sesa Kanda, jadi bagian Sesa Kanda, jadi ada 14 dari bagian Sesa Kanda. Seluruhnya ada 14 bab dengan 66 ayat. Ini 66 ayat ini menguraikan tentang Chaitanya Mahaprabhu di dalam Wayu Purana. Nah, beberapa karena keterbatasan waktu, saya hanya menampilkan beberapa sloka saja dari Wayu Purana ini, seperti sloka 28 dan 35. Jadi saya tidak baca slokanya, mungkin yang terkait aja. Baka Rupina Kalausan Kirtana Rambe
Bawisyami Saci Suta. Jadi kembali mirip. Dan beliau menyatakan Tuhan Yang Maha Esa bersabda. Jadi beliau menyampaikan kepada, wahai para dewa, mohon berkenan turun sebagai penyembahku di bumi. Aku akan lahir sebagai Saci Putra. Jadi Saci Suta, putra Dewi Saci. Dan akan memulai gerakan Sankirtana Rambe. Jadi gerakan Sankirtana mengucapkan nama si Tuhan Yang Maha Esa dalam wujud Bhakta Rupina, dalam wujud Bhakta. Jadi sloka berikutnya saya sampaikan juga Mridanga. Maaf, ada gangguan sedikit. Maaf, ada gangguan sedikit. Ya. Sloka berikutnya Mridanga, Kartala, dan lain-lainnya, saya akan bacakan artinya. Raga-raga witam, ganam, yatasya tulya kirtanam. Jadi kirtanam. Di dalam gerakan kirtanam ini, lagu-lagu merdu yang menawan dengan alat-alat musik berupa mridanga, kenang, kartala, cengceng, dan peralatan musik lainnya dimainkan secara berimbang. Jadi proporsional. Jadi, baik, kita cepatkan. Nawadwipa Janalayah. Jadi itu yang saya labur kuning. Saya akan lahir sebagai keluarga Brahmana di Nawadwipa, di pinggir tepi Sungai Ganga. Jadi Janalayah ini jelas kalau di ini, misalnya Angkatan Laut Indonesia itu Jalasnena Jayamahe, Jala. Ya. Jadi Janalayah ini di tepi Sungai Gangga. Ya. Kemudian Bhakti Yoga Pradanaya Loka Sinarkahaya. Sasanya Rupa dan Krishna Chaitanya Namadrik. Untuk memberikan karunia kepada orang pada umumnya. Ya. Memberikan mereka pengetahuan pelayanan bakti, aku akan muncul Sanyasya Rupam sebagai sanyasi. Dan namaku sebagai Krishna Chaitanya. Jelas? Ya. Kemudian Agni Purana 49.8. Jadi ini kelihatannya juga dari buku yang diperoleh Haridas Prabhu, halaman 91, yaitu saya hanya akan masuk ke yang dilabor aja untuk efektivitas waktu. Jadi Gaura Gasca. Tuhan Yang Maha Esa akan muncul dalam wujud keemasan atau Gaura Anga yang penuh akan kedamaian, prasatatma, dan wujud leher beliau yang panjang. Jadi lamba kanta. Beliau akan diiringi oleh orang-orang suci yang adalah penyembah beliau. Ini disebut Surawrata. Ya. Jadi penyembah-penyembah. Beliau turun bersama. Nah, ini Narada Pancaratra. Saya cek sendiri karena saya kebetulan punya bukunya. Ya, saya cek dan memang persis. Jadi Narada Pancaratra ini tidak menyebutkan skanda atau kanda, tapi menyebutkan ratra. Ada 4 ratra. Ada ratra 1, ratra 2, ratra 3, ratra 4. Nah ini di dalam ratra 4, bab 3. Saya cari sendiri dan ketemu memang Bhakti Priyo, Bhakti Data, Damodar Ibaspati, Indradarpa, Harunanto, Nityananda Cit Atmaka, Chaitanya Rupam, Chaitanya Chaitanya Guna Warjita, Adwaita Cara
nipuna duetah paramaniakah saci suto jaya prada. Jadi ini terjemahannya, Tuhan yang Maha Esa, yang sangat mencintai penyembahnya, yang memberikan yang mengajarkan pelayanan bakti, yang diikat di pinggangnya ketika beliau menjadi Damodarna, yang merupakan penguasa atau yang mengendalikan gajah-gajah, dalam hal ini mungkin pemerumpamaan atas penyembah beliau, yang mengambil atau yang menghilangkan kesombongan indera, maaf dalam tanda petik saya kata kesombongan, yang kehebatannya yang tiada akhir, yang adalah Nityananda, yang adalah Nityananda, yang sepenuhnya rohani. Dia mengambil wujud sebagai Sri Chaitanya, yang tidak memiliki sifat-sifat material, yang juga ahli dan bertindak sebagai Adwaita Acarya. Siapakah Adwaita? Dia adalah pemimpin yang tertinggi. Dan dia adalah putra saci yang memberi segala kemenangan. Di kitab yang sama juga saya temui dalam Maratra 4, bab 3 sloka 20, jelas menyebutkan Chaitanya Purushotama. Jadi saya pengal di sini bahwa Chaitanya Purusha Utama. Jadi Purusha Utama biasa mengindikasi Purusha Utama itu Bhagavat atau Tuhan. Ya. Kemudian landasan sadhu. Jadi kalau umumnya orang menyebutkan Prastanatraya, 3 bukti tentang sesuatu, yaitu menurut Weda, kemudian menurut Upanishad, dan menurut Vedanta Sutra, jadi 3. Tapi di Vaisnava umumnya juga 3 yang disebut dengan guru, sadhu, dan sastra. Nah, sastra itu sama dengan Prastanatraya itu. Nah, di dalam tulisan Sri Jiwa Goswami yang Tatwa Sandarbha, sloka kedua, beliau menguraikan di dalam kehitaman. Jadi di dalam kehitaman itu maksudnya ya, ketika sebagai Krishna. Namun seperti emas di luar, dia menunjukkan segala kehebatannya. Diawali dengan ciri-ciri badaninya, melalui sankirtanayatnya dan cara bakti lainnya. Di zaman Kali, kami berlindung kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ini dalam Tatwa Sandarbha oleh Sri Jiwa Goswami. Nah, tentu saja dalam Chaitanya Charitamrita oleh Krishnadas Kaviraj, wahai Brahmana terpelajar, kadang-kadang aku menerima wujud kelepasan ikatan untuk memberikan inspirasi kepada roh-roh yang jatuh di zaman Kali Yuga ini, menerima bakti kepada Tuhan. Nah, Sarvabhauma Bhattacharya, kita tahu di zamannya beliau adalah pandit di seluruh India, dan kebetulan beliau juga pandit di Jagannath Puri, diangkat oleh raja sebagai panditnya Jagannath Puri yang menyusun Chaitanya Sataka. Ya. Wahai Gaura, hama menghaturkan garland berupa 100 sloka di kaki Padma Anda untuk kebahagiaan para penyembah. Wahai Tuhan yang maha murah hati, berkenanlah menerima diri hamba. Nah, ini yang selanjutnya adalah dari Mirabai. Mungkin memang dalam tataran penyembah murni di dalam Gaudiya Sampradaya, beliau jarang dicatat. Tetapi Mirabai adalah princess, putri, raja, dan tidak mengambil segala kemewahan ataupun mengambil suami. Karena beliau
menyambung rasa beliau. Itu Krishna diterima sebagai suaminya. Sementara Mirabai muncul pada tataran sekitar abad ke-18. Ya. Wahai roh-roh yang saleh, kini kesadaranku terserap di dalam getaran-getaran Brahman yang rohani. Dalam getaran-getaran rohani, nama suci Tuhanku Sri Hari. Aku menyerahkan diriku kepada nama suci itu. Seluruh dunia memanggilnya sebagai pencuri mentega. Tetapi kini dia telah mengambil wujud atau nama lain sebagai seorang wairagi atau melepaskan ikatan. Dan berkelana, berpergian ke sana kemari sebagai seorang sannyasi. Dialah Mohan atau jadi Mohana, Krishnaku yang sangat menawan. Kenapa kita telah mengabaikan keintiman atas dirinya sebagai sahabat dari para pria saki dan mengabaikan seruling rohani beliau? Kenapa dia telah mengambil kehidupan yang melepaskan segala keikatan? Dan kenapa dia mengabaikan teman-temannya yang intim, para pria saki? Kini Anda muncul dalam wujud kepalanya yang plontos digundul, mengenakan doti yang sederhana, gamsa ya di pinggangnya. Tetapi para gopi yang cerdas ini dapat mengungkapnya. Anda ternyata menyamar. Dan gopi ini, jadi mungkin yang dimaksud adalah dirinya, Mirabai, tidak peduli akan dirimu yang bersembunyi, ya, atau dirimu yang menyamar. It seems like Mother Yasoda, seperti Ibu Yasoda yang telah mengikat pinggangmu karena mencuri mentega. Wahai, tidak lagi ada trik tipu muslihat yang jahat. Ya. My dear dark beloved, jadi kekasihku yang berwarna gelap, kini telah muncul dalam badan keemasan yang bernama Chaitanya, yang menyembunyikan dirinya di dalam kesederhanaan. Dialah Pitambara yang berwarna keemasan. Itu beberapa kutipan yang panjang sebetulnya disampaikan oleh Haridas Prabhu. Tapi karena efektivitas waktu, saya menyampaikan hanya sekian. Saya akan sampaikan nanti bahasa Inggrisnya langsung kepada mereka yang memenuhi. Tetapi mari kita ulas sedikit tentang apa yang saya sampaikan tadi, bahwa dengan munculnya Sri Krishna dan para Acarya Agung dari Buddha, belum tercapai apa yang diharapkan untuk Raganuga. Jadi populer memang di kalangan para mendalami filsafat bahwa Buddha muncul ketika beliau meninggalkan ajaran Weda secara sementara sebetulnya. Jadi beliau tidak mengajarkan Tuhan, juga ini aja kamera, tidak mengajarkan Tuhan, juga tidak nirwana, jadi menyampaikan tentang kekosongan, yaitu nirwana, ya boleh dibilang tidak ada wana, tidak ada wana, tidak ada dunia, tidak ada planet. Ya. Nah,
pencapaian terakhir yang disebut mencapai kesunyataan itu menjadi boleh dibilang void, nirwana, ketiadaan. Nah, kalau ini disebut sebagai angka, itu ketiadaan itu zero atau nol. Nah, kemudian muncul untuk mengembalikan kepada ajaran Weda secara perlahan dari apa yang Buddha lakukan, menyelamatkan ajaran Weda secara perlahan, dilanjutkan oleh Sri Sankaracharya. Beliau mengajarkan dalam istilah filosofisnya disebut monisme. Jadi monisme itu bahwa semua aham brahma asmi, semuanya adalah Brahman. Jadi semua, jadi karena semua itu satu, semuanya satu, monisme, semuanya satu, semuanya Brahman. Sehingga dari Buddha yang nol, kemudian dilanjutkan oleh Sri Sankaracharya menjadi satu, karena semuanya satu. Kemudian muncul Sri Ramanuja dan setelahnya Sri Madhva Acharya. Apa yang beliau ajarkan? Dvaita. Sri Sankara tadi mengajarkan Advaita. Satu, bukan dua, tapi satu. Kemudian Sri ini mengajarkan Dvaita. Madhva Acharya mengajarkan Dvaita. Dua. Jadi habis nol menjadi satu dan menjadi dua oleh Dvaita. Oleh Acharya Madhva. Kemudian setelah dua, apa selanjutnya? Muncullah Tuhan Chaitanya Mahaprabhu yang mengajarkan acintya beda abeda. Jadi merangkum 0, 1, 2, dan menjadi 3. Apa 3 itu? Brahmeti, Paramatmeti, Bhagawan. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagawan, iti sabdyate. Itu ada dalam Bhagavatam. Jadi dari 0, 1, 2, dan 3 oleh purna oleh Chaitanya Mahaprabhu. Jadi dengan misi beliau untuk menyampaikan, meningkat dari Santarasya dan Dasyarasya, beliau mengajarkan secara sederhana Harinam Sankirtana menuju pada kehidupan Madhurya Lila, kemudian menuju kepada hubungan seperti ibu dan anak, Vatsalya Rasya, dan hubungan sebagai sahabat. Itu yang ingin dicapai. Itu yang diajarkan oleh Chaitanya Mahaprabhu. Nah, bagaimana kita membicarakan tadi prastana traya, bukti-bukti yang apakah berdasarkan Upanishad atau yang lain-lain, ya. Kita dapat beberapa di antaranya, tentu setiap garis perguruan memiliki terjemahan edisi tertentu. Ada dalam Svetaswatara Upanishad 3.12, memang di sana ada Mahaprabhu Wahai Purusha. Dalam perguruan lain, Mahaprabhu itu diterjemahkan sebagai ya Tuhan yang Maha Esa, karena Wahai Purusha. Tetapi di sini dijelaskan mengacu juga bisa kepada Mahaprabhu karena sloka sebelumnya juga mengacu ke penunjukan akan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian juga terdapat dalam Svetaswatara Upanishad 6.7. Tam Iswaranam Parama Maheswara. Jadi sebagai lanjutan dari Mahaprabhu ini adalah Iswaram Parama dan Maheswara. Juga terdapat dalam Mundaka, jadi
kita harus membedakan Mundaka dan Mundakya, beda. Mundaka Upanishad dan Mandukya Upanishad. Jadi dalam Mundaka Upanishad ini disebutkan rukma warna. Jadi warna beliau, kalau biasanya disebut swarna warna, di sini disebut rukma warna, yang juga bermakna kuning. Ya. Nah, saya tidak menyampaikan tentang tantra-tantra yang lain, karena di sini kurang populer. Tantra-tantra ini kita tidak sampai karena keterbatasan kita. Begitu juga seperti sloka tadi saya mungkin ada menyinggung yang terkait dengan Narada. Ya. Jadi Narada itu banyak Narada Purana, ada Narada Mahapurana, ada Narada Purana, ada Naradia Purana. Jadi yang kita sampaikan tadi adalah Narada Purana 15.47. Nah juga dalam Garga Samhita, Garga itu kakaknya Gargi. Ya. Gargi itu diambil oleh Sandipani Muni. Jadi Sandipani Muni dan Garga ini seusia. Dan beliau menulis Garga Samhita. Ya. Kebetulan saya punya bukunya, tapi saya punya bukunya hanya sampai skanda 2. Nah tentang Caitanya Mahaprabhu disampaikan katanya dalam skanda 5, 24, 83 dalam Garga Samhita. Nah demikian juga dalam Garuda Purana yang saya tidak tampilkan. Jadi disampaikan juga dalam Garuda Purana. Jadi terkait dengan Wisnu Srahasranam. Jadi Garuda Purana 1.15. Jadi kadang-kadang kita mencari atau mengeksplor di dalam Purana itu sering memang bingung. Contohnya seperti misalnya Padma Purana yang bab 6, ada yang menulis bab 6 itu disebut Uttarakanda. Bab lainnya ada disebut Pritikanda, ada disebut Padmakanda. Sementara yang penulis lain menulisnya dengan bab 1, bab 2, bab 3. Mungkin sama dengan Bhagavad Gita, Srila Prabhupada, contohnya dengan Bhagavad Gita secara umum, menamakan babnya itu beda. Seperti bab 9 misalnya, Raja Widya, Raja Guhyam, itu disebutkan Raja Widya, Raja Guhyam Yoga. Kalau Prabhupada menamakan pengetahuan yang paling rahasia, itu bab 9. Begitu juga bab 10. Jadi di situ kadang-kadang kita nama bab dan skanda atau tadi disebutkan ratra itu membingungkan kita mencari apalagi di Google. Tetapi beliau-beliau yang memang tekun di sini menemukannya. Ya. Jadi dalam Garuda Purana 1.15 ini terkait dengan Sahasranam disebutkan Caitanya Rupaka Dandahasta Swarna Mekala. Jadi Caitanya Rupaka. Jadi beliau berwujud sebagai Caitanya Mahaprabhu. Danda Asta, danda itu membawa tongkat, kita tahu beliau menjadi Sannyasi membawa tongkat. Swarna warna Makala. Jadi rona dan beliau keemasan. Jadi dalam Padma Purana juga seperti di sini disebutkan Stiti Kanda. Saya punya Padma Purana, hard copy-nya. Karena Stiti Kanda saya tidak tahu apakah bab berapa. Jadi saya tidak tahu, jadi agak sulit mencari. Tetapi di sini disebutkan Stiti Kanda 1.51. Yang saya tahu bab 1, bab 2. Seperti misalnya tentang Sankaracharya ada dalam bab 6 disebut Uttarakanda. Nah di sini entah bab berapa Stiti Kanda ini. Silahkan kalau yang bisa mencari, tapi bisa dipertanggungjawabkan karena beliau Haridas Prabhu menyebutkan secara gamblang di sini. Juga dalam Agni Purana dan khususnya Bhavisya Purana yang sudah kita singgung sedikit di atas, disebutkan dalam Pratisarga bab 18 sampai 21. Itu beliau memberikan alamatnya. Jadi tidak peta buta. Kalau kita Google, jadi ada bintik merah, jadi jelas indeksnya di sini, jadi tidak buta. Juga
dalam Sri Ananta Samhita, saya tidak singgung Sri Ananta Samhita karena Samhita itu banyak sekali, ya keterbatasan kita. Mari kita terima yang kita dapat runut aja, ya. Nah, demikian juga tidak mengecilkan sloka-sloka yang lain yang belum ada indeksnya, tetapi untuk kita berbicara pada tataran luas, tentu tidak cukup kalau tidak ada indeksnya. Dan Prabhupada sendiri menyatakan bahwa ke depan akan ditemukan lebih banyak sastra-sastra yang akan mendukung atau muncul Sanatan Dharma gerakan Harinam Sankirtana ini. Kita dapat maklumi kenapa sastra-sastra di India itu boleh dibilang banyak dalam tanda petik hilang. Jadi karena banyak faktor, pernah juga sebuah universitas tertua dan terbesar di dunia yaitu Nalanda, 9 juta buku itu dibakar selama 3 bulan untuk membakar saja. Demikian juga ya tentu saja berjalannya waktu juga penjajahan seperti Inggris, seperti Mughal misalnya. Ada juga terkait dengan apa dibawa misalnya ke Inggris literatur-literatur itu. Jadi sehingga di India mungkin sulit ditemukan yang asli atau salinannya. Jadi kita maklum, tapi dinyatakan belakangan akan ketemu. Tetapi pernyataan-pernyataan seperti para acarya yang menyatakan bahwa misalnya dengan ada cukup Caitanya Charitamrita, misalnya kitab-kitab lain tidak ada, ini sudah cukup untuk bakti. Nah, kita tidak bisa menyampaikan sepenggal itu karena bisa bernuansa prejudis atau mengabaikan atau mereduksi yang lain. Sejarahnya disampaikan karena waktu Srila Bhaktisiddhanta Saraswati ke negara bagian Assam, jadi kira-kira dari Bengala itu dari Bengol itu ke utara, itu ada banjir dan beliau di situ di tempat Bhakta, kitab-kitabnya terendam dan hanyut beberapa di antaranya. Jadi disitulah beliau mengatakan, ya kalau yang lain hanyut, kalau masih tersisa Bhagavatam, itu sudah meliputi semua ranah bakti yang kita perlukan. Jadi untuk tidak mereduksi yang lain, bahwa itulah sejarahnya. Demikian juga Baja Goindam dari Sri Sankaracarya, kita harus tahu historisnya, ya. Tidak menyampaikan secara ambiar begitu saja. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Nah, kalau ada yang berkomentar, menambahkan, atau bertanya, silahkan. Saya kembalikan waktunya kepada host, moderator. Terima kasih atas penyampaiannya. Jadi, kami persilakan kepada para peserta, Prabu dan Mataji, Bapak dan Ibu, yang hadir pada kelas Gaurakata sesi ketiga ini, untuk menyampaikan pertanyaan ataupun komentar secara langsung. Kami persilakan untuk membuka mute-nya di bagian kiri bawah, ya, untuk menyampaikan pertanyaan, baik itu secara langsung dengan membuka mute-nya di bagian kiri bawah, ataupun juga melalui kolom chat yang ada di aplikasi masing-masing. Jadi dipersilakan untuk membuka mic-nya, ya, mute yang ada di bagian kiri bawah, dan juga bisa juga melalui kolom chat jika ingin dituliskan secara langsung. Silakan Prabu dan Mataji, Hare Krishna. Ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan? Dipersilakan Prabu dan Mataji. Hare Krishna. Para bhakta sekalian dipersilakan. Terus silakan bertanya. Kita ini aja relax aja. Kita relax, mumpung ada
fasilitas untuk berdiskusi, sharing. Terus. Kalau tidak ada, mungkin boleh saya bercerita sambil silakan memikir ininya tentang Caitanya Mahaprabhu, itu, ya, yang bagian halaman terakhir. Tentang Caitanya Mahaprabhu itu setidaknya disebutkan ada 7 kitab yang mengulas tentang kemunculan beliau. Jadi saya akan sampaikan satu persatu. Jadi ketika beliau hadir, Sri Chaitanya Charitamrita itu disusun dari diari sebetulnya, catatan harian dari Murari Gupta dan diari dari sekretaris beliau itu Swarupa Damodara, sekretaris beliau. Namanya catatan harian dari Murari Gupta itu juga Sri Chaitanya Charitamrita. Itu disusun 1514 oleh Murari Gupta. Kita tahu Lord Chaitanya muncul 1486. Nah, setelah mendapatkan bahan dari Murari Gupta dan Swarup Damodar, itulah disusun Chaitanya Charitamrita oleh Sri Krishnadas Kawiraja. Nah, sebelum Sri Krishnadas Kawiraja juga sudah ada kitab-kitab yang untuk biografi Tuhan Chaitanya Mahaprabhu, yaitu Sri Krishna Chandradaya oleh Sri Kawi Karnapur. Nah, terikot Sri Chaitanya Chandradaya ini sekitar 1540-an atau 1550-an. Jadi kira-kira 20 tahun setelah berpulangnya Chaitanya Mahaprabhu. Nah, setelah itu ada kitab Chaitanya Bhagavat oleh Sri Vrindavan Das Thakur, juga menguraikan tentang sosok kebagawanan Sri Chaitanya Mahaprabhu, dan ini ditulis pada tahun 1570-an. Jadi sekitar 50 tahun, 70-an atau 80-an, 1570-an atau 80-an. 40 atau 50 tahun setelah berpulangnya Chaitanya Mahaprabhu. Dan sementara Chaitanya Charitamrita sendiri oleh Sri Krishnadas Kawirat itu ditulis pada 1614. Jadi kira-kira sekitar 80 tahun berpulangnya Chaitanya Mahaprabhu. Jadi semua tulisan-tulisan ini adalah autentik. Semua tulisan-tulisan ini adalah autentik. Dan seperti saya kutip tadi, Sarvabhauma Bhattacharya sendiri meninggalkan juga tulisan Chaitanya Sataka, 100 kidung suci pujian kepada Chaitanya Mahaprabhu. Juga Sri Govinda Bhasya oleh Sri Baladev Widyabhusana itu juga menguraikan tentang Chaitanya Mahaprabhu. Jadi oleh karena itu purnama ke depan ini sangat luar biasa. Mari kita isi dengan kata-kata yang terkait dengan Weda dan para acarya-acarya agung, guru-guru agung, dan awatara-awatara yang muncul. Terus kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kita sudahi. Kalau ada yang bertanya, silakan. Oke, silakan Prabu dan Mataji yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa membuka mute yang ada di kiri bawah dan bisa menyampaikan secara langsung. Oke, Durus Prabu. Terima kasih Prabu dan Mataji. Saya ingin bertanya Prabu, bagaimana pandangan filsafat Acintya Beda Abeda itu terhadap Tuhan gitu. Soalnya di dunia ini kan mungkin banyak yang tidak
bisa menerima terhadap filsafat ini gitu. Pandangan filsafat Acintya beda-beda terhadap Tuhan. Gitu. Iya, silakan. Acintya beda-beda. Saya kebetulan baca di Narada Pancaratra. Itu ada sebuah sloka yang runut acintya dan acyuta. Acintya dan acyuta ini memiliki padanan, kesepadanan, dan sama-sama Wisnu Sahasranam. Sama-sama Wisnu Sahasranam. Jadi artinya acintya itu dari Gaudiya Vaisnava atau Vaisnava, itu adalah nama dari Sri Wisnu yang bermakna sakti beliau, potensi beliau, tenaga beliau tidak terpikirkan. Tenaga beliau itu tidak ada daya kemampuan siapapun untuk mengukur kemahakuasaan beliau. Bahkan disebutkan kalau toh ilmuwan mampu menghitung pasir-pasir di lautan atau atom, tetapi masih keperkasaan Tuhan atau sakti Tuhan, acintya itu tidak bisa diukur, tidak terbatas. Jadi artinya sepadan sekali apa yang kita pahami secara luas sebagai acintya. Dia yang tidak terpikirkan. Nah, kita lanjutkan dengan acintya beda abeda. Jadi di sini menguraikan tentang kalau kita masuk ke dalam filsafat seperti Upanishad yang disebutkan dalam Chandogya Upanishad kalau tidak salah, neti iti atmam itu. Jadi sepadan juga dengan acintya. Jadi neti iti atman. Bahwa Atman itu, Brahman itu bukan ini, bukan itu. Sama juga dengan acintya. Nah, acyuta, kita tahu acyuta itu acyuta madawa gowina adipurusha. Itu kurang lebih lagu yang ada. Kesawa madawa acyuta. Jadi acyuta itu jelas menunjukkan nama Wisnu Sahasranam, salah satu dari ribuan nama Wisnu yang sepadan atau padanannya dengan acintya. Jadi sama itu nama Wisnu Sahasranam. Jadi menunjukkan memang itu nama Sri Wisnu sendiri. Kemudian beda abeda pada saat yang sama pada saat yang sama berbeda. Mungkin bukan pada pendalaman ini yang dimaksud secara filosofis dari pertanyaannya. Mungkin yang dimaksud kenapa sulit diterima. Itu mungkin. Jadi saya bawa aja ke situ karena kondisi keberadaan kita. Bahwa apa yang ada di kita sebetulnya seperti sangat populer dengan Siwa Buddha. Jadi Siwa Buddha itu benar sekali karena begitu Buddha dilanjutkan oleh Sankaracharya yang menyampaikan untuk kembali kepada ajaran Weda, kemasan ajaran Buddha 0 dan 1 tadi itu saya sudah sampaikan. Itu untuk membawanya kembali kepada ajaran Weda, itulah Siwa Buddhaism. Nah, Siwa Buddhaism itu kita tahu bahwasanya memang acintya di sini boleh dibilang dari Buddha Zero seperti tadi, dari Sankaracharya satu, semuanya satu, menjadi satu. Brahman yang neti-neti itu, yang tidak terdefinisikan itu, atau ketika orang mencapai moksha itu, dia menyatu dalam Brahman.
Nah, kenapa dia boleh dibilang filsafat itu ada seperti itu tidak salah. Itu memang filsafat Weda. Jadi dalam Bhagavatam pun, seperti tadi saya menyampaikan, Chaitanya Mahaprabhu adalah satu, jadi nol, dan jadi satu, menjadi dua, Dwaita oleh Madhva Acharya, menjadi dua oleh Madhva Acharya. Kemudian Chaitanya Mahaprabhu menjadi Brahmeti, Paramatmeti, Bhagawan. Menjadi tiga, meliputi Brahman, Paramatma, dan Bhagawan. Jadi dapat kita telaah bahwa Purnam Ada Purnam Ida, Purnam Uciyati, Purnasya Purnam Adawam, Purnam. Jadi segala sesuatu ciptaan Tuhan itu dari yang sempurna untuk tujuan sempurna. Jadi Brahman pun adalah aspek dari Tuhan yang sempurna itu. Jadi dalam hal ini hanya pemahamannya saja baru misalnya ditekankan kepada Brahmannya. Pada saat yang sama kan juga disampaikan Nirguna dan Saguna. Jadi Saguna itu sosok personalnya. Jadi pada dasarnya, karena beliau meliputi segala bentuk, meliputi sosok personal, dan meliputi sosok impersonal. Jadi Tuhan itu mengadopsi, bukan mengadopsi, jadi segala sesuatu, segala bentuk, segala keberadaan. Itulah Tuhan. Jadi secara Vedanta, secara sintesis dari Vedanta, itu tidak ada masalah. Karena beliau meliputi Brahman, Bhagawan, dan Paramatma. Tidak ada masalah. Tapi permasalahannya mungkin bukan di situ. Mungkin cara penyampaian pengetahuan ini tidak pas. Cara penyampaiannya yang tidak lugas, yang tidak, apalagi ada misalnya nada-nada mereduksi, meremehkan, itu jelas akan. Karena boleh dibilang sharing pengetahuan itu umumnya titik awal dari sharing itu adalah interaksi pribadi. Kalau pribadinya, omongan pribadinya, cara pribadinya udah tidak menarik, jadi apa yang disampaikan itu juga tidak akan menarik orang. Bahkan orang hanya tidak mau mendengar, tapi abai, prejudice, moh. Gitu ya. Jadi sales itu kan contohnya seperti sales. Sales itu semuanya atribut dia menarik, perilaku dia, attitude dia menarik. Nah ini kan kadang-kadang menyampaikan seperti pesilat sabuk hijau, padahal memang disampaikan dalam sastra tidak boleh. Kalau orang tidak cukup pengetahuannya, tidak boleh menyampaikan pengetahuan ini kepada tataran luas. Tapi tidak menghentikan sharingnya kepada tataran pribadi, keluarganya. Jadi saya kira bukan di situ permasalahannya, karena saya punya teman-teman yang boleh dibilang berpandangan luas, yang menyatakan diri devoti Hari Krishna juga banyak yang berpandangan boleh dibilang sempit. Jadi permasalahannya di situ ya, ketika orang berpandangan luas dan apalagi dia studi Weda, belajar Weda, apalagi mempraktekkannya, itu seperti dalam pembukaan tadi, Srila Prabhupada menyampaikan, apakah Narayana yang pertama, apakah Krishna yang pertama, itu tergantung kecintaan orang, seperti Anoman dan para gopi disebutkan. Itu tidak masalah, itulah sampradaya. Karena di Indonesia juga aguran-guron, kita Hindu itu kita aguran-guron, kita mengenal pengetahuan Weda itu juga aguran-guron. Jadi permasalahannya bukan pada tataran sastra, tidak, tapi pada tataran attitude dan etika menyampaikan. Saya kira itu ya. Jadi perlu refleksi diri, perlu belajar cara berinteraksi dan menyampaikan. Ada yang lain? Itu semua atas jawabannya. Bagaimana? Terima kasih, Prabu. Ada yang ingin ditambahkan, Prabu Rino Suso? Atau sudah cukup jelas? Kalau saya boleh bercerita, Prabu.
sedikit pengalaman. Saya kan baru mengenal Sadara Krishna ini dari teman saya itu yang memang bahasa penyampaiannya itu pertama kali yang saya terima itu memang menyinggung keyakinan saya sebelumnya, tapi saya kan orangnya benar-benar seperti apa sih kesadaran Krishna ini, walaupun dengan kata yang menyinggung saya, tapi saya benar-benar tulus mempelajarinya. Ternyata saya baru menerima setelah saya mempelajari dengan tulus. Tapi sering berkembangnya waktu karena banyak konflik gitu, saya kembali lagi keyakinan saya itu istilahnya goyang lagi. Nah, kemudian untuk masalah keyakinan ini saya bisa menerima, tapi untuk menjalankannya itu susah karena keadaan yang seperti ini. Jadi saya seperti berbohong pada diri saya sendiri, yang mana ada hal-hal yang harus dilakukan dalam keyakinan ini, ya seperti 4 prinsip, seperti itu. Saya seperti sulit sekali menjalaninya. Pada intinya saya seperti berbohong pada diri saya sendiri. Tapi untuk keyakinan yang saya yakini, saya bisa menerima seperti itu. Jadi untuk bisa membagikan itu menurut saya sendiri belum bisa gitu. Mungkin dari Prabu bisa memberikan saran kepada saya agar saya bisa menjalani dengan menerima cinta kasih Tuhan dari Sri Krishna seperti itu. Baik. Di Bali aja cerita yang bagus saya dengar dari sahabat saya, Bapak Ketut Wiyano, beliau pengurus Parisada dulu. Kami sama-sama di Sabawalako dulu. Beliau mengisahkan tentang gagak aking. Jadi beliau bersaudara, satu diantaranya makan daging dan satu melakukan pengendalian diri dengan tidak makan daging, bubuk sah. Ya. Yang makan daging bukan berarti tidak melakukan pengendalian diri, melakukan pengendalian diri karena yang dimakan itu juga adalah sisa dari yatnya, itu pengendalian diri. Dan juga tidak begitu saja, karena menurut ini kan sewaktu-waktu dilakukan, saat odalan, saat galungan, itu juga pengendalian diri. Nah yang tidak makan daging, itu juga pengendalian diri. Jadi pada dasarnya bubuk sah dan gagak aking ini yang bersaudara ini tidak ada masalah dalam keberadaan mereka berinteraksi karena sama-sama selaku mereka yang melakoni atau mendalami, berproses gitu. Jadi kalau Bapak misalnya mungkin merasa guilty atau bersalah karena masih makan ini itu ya sebetulnya disampaikan tidak ada aturan yang ketat. Ketika kita melakukan Harinam Sankirtan, mengucapkan nama-nama suci Sri Hari, tidak ada aturan yang ketat. Karena memang itu juga dharma di zaman sekarang itu cara yang sederhana itu dengan Bhagavad Gita juga menyebutkan Yajanam Japa Janasmi, gitu, Maharsinam Brigoham, Nimnagana Yata Gangga. Jadi di antara Rusya adalah berigu, di antara sungai itu adalah Gangga, di antara yatnya itu adalah japa yatnya. Itu japa, lakukan japa. Itu kuncinya. Jadi pada dasarnya itu tidak perlu merasa bersalah. Karena kita sama-sama berproses. Lakukan saja interaksi sosial sebagaimana biasanya. Dan misalnya dengan menambahkan japa,
Jadi itu udah luar biasa untuk memberikan kontribusi kepada alam ini. Karena dari japa itu akan bertumbuh, kemudian boleh dibilang pencerahan-pencerahan berikutnya. Saya kira itu tidak masalah, di mana-mana juga orang melakukan disiplin tertentu untuk pencerahan. Ya, tidak terlalu harus begini, harus begitu. Itu tahap yang lain, itu proses yang jauh. Terus ada lagi? Terima kasih atas Terima kasih. terima kasih Pak Taruna Susilo. Baik, mungkin ada penyembah lain atau bakta lain yang ingin menambahkan atau juga ikut Berkomentar, silakan dengan senang hati. Kita masih ada waktu sekitar 10 menitan. Jadi dipersilakan untuk membuka mute-nya di kiri bawah ataupun juga menyampaikan komentar di kolom chat. Lurus, Prabu dan tadi para bakta yang hadir. Hare Krishna, Prabu Ananda Rama. Ada yang ingin disampaikan? Mungkin ada sedikit yang mungkin ditanyakan kepada Prabu Kristian ini. Jadi yang sedikit bertanya tentang filsafat tadi disampaikan atau Sri Sangkaracarya kan terkenal dengan Adwaita ya. Kemudian kalau guru kita di dunia kurang dekat kan Adwaita ya. Yang terakhir Sri Chaitanya kan beda-beda. Jadi secara konsep apa perbedaan pokok antara filsafat yang dikemukakan oleh Madhva Acharya jadi yang Dwaita dengan apa disampaikan oleh Sri Chaitanya Acinta beda abeda niku. Kemudian yang kedua persamaan kedua filsafat itu di mana? Ini barangkali yang ingin yang tanyakan Prabu. Semua baru jelas suaranya. Bisa diulang? Baru jelas. Saya ulangi atau Prabu ingin ulang menyampaikan, Prabu Ananda Rama, karena di awal sempat putus suaranya. Nah, yang ingin sedikit bertanya Prabu. Terus. Sri Sangkaracarya ini kan menyampaikan filsafat Adwaita. Sementara kita di Brahma Gaudiya Sampradaya, Madhva Acharya ini kan Dwaita. Kemudian begitu muncul Sri Chaitanya Mahaprabhu kan muncul filsafat Dwaita Acintya beda-beda. Acintya beda-beda. Tapi perbedaan pokok antara filsafat Madhva Acharya dengan Sri Chaitanya, kemudian persamaannya yang mana nih? Suksema Prabu. Silakan lurus dijawab dan ditanggapi. Ya, seperti garis peguruan Brahma, Madhva, Gaudiya, Vaisnava, Sampradaya. Jadi Brahma Madhva. Jadi tentu Madhva di situ ada unsur Dwaita. Apa persamaannya dan apa perbedaannya? Perbedaannya bahwa kalau Sri Madhva Acharya, beliau dua tadi, Dwaita dua, bahwa sang roh atau diri dan Tuhan itu betul-betul berbeda. Jadi betul-betul berbeda. Jadi hubungannya seperti tadi saya sudah sampaikan, hubungannya itu nanti sampai kepada dasa dan netral. Itu hubungan yang tercipta dari landasan Dwaita itu Santarasa dan Dasarasa. Itu yang terbentuk nanti dengan hitam putih Dwaita ini. Itu boleh dibilang landasan Dwaita yang boleh jadi juga akan menjadi perbedaannya dan persamaannya. Jadi persamaannya itu bahwa sama-sama
Tuhan itu seperti samudera dan diri kita seperti setetes air laut. Itu konsepnya. Jadi berbeda dari sisi kuantitas, bukan dari sisi kualitas. Nah, apa kemudian itu boleh dibilang persamaan dan perbedaan. Silakan ditangkap samanya kualitas, bedanya kuantitas. Nah, acintya beda abeda kemudian tidak dari Dwaita saja yang di India itu disebut Balaji, pusatnya itu di India Selatan. Acintya beda abeda yang Brahma, Madhva, Gaudiya, Vaisnava itu. Dari hubungan netral yang tercapai atau dicapai dengan sadhana dan hubungan dasya akan menjadi hubungan yang sakya rasa, madhurya rasa, dan bhakta vatsalya. Dalam hubungan sakya rasa, itu yang di Goloka, atau lihat di film Radha Krishna contohnya, hubungan itu adalah hubungan sebagai, boleh jadi dalam sakya itu sebagai teman yang karim. Ketika misalnya bermain Krishna itu bermain game apa itu, beliau kalah. Jadi ketika kalah, beliau harus menggendong seperti Sudama, Subala yang menang dalam permainan itu. Jadi naik ke atas punggung Krishna. Tidak ada perbedaan di situ antara mereka, tidak ini Tuhan dan baktanya. Itu tidak ada perbedaan di sana. Itulah hubungan sakya sebagai sahabat. Dan dalam hubungan Dwaita tidak bisa seperti itu. Jadi dasa itu antara, boleh dibilang, bukan berarti kata pelayan Dewa Konta itu adalah rendah, enggak. Justru di situ dasa itu murni. Jadi boleh dibilang dasa itu sama dengan sudra. Sudra itu artinya sudi, sederhana. Jadi memuja Tuhan itu yang aiswarya. Dengan sikap dia sederhana sekali sebagai dasa melayani Tuhan. Tapi dalam pelayanan itu dia mendapatkan kebahagiaan seperti suami istri, hubungan di situ, atau majikan yang ini dan boleh dibilang pelayan yang sama-sama sempurna, itu semua mendapat kebahagiaan dari hubungan yang seperti itu. Jadi tidak ada rendah di situ. Nah, sementara di acintya beda abeda tadi, jadi pada saat yang sama secara kualitas kuantitas itu sama dengan Dwaita, tetapi ada pencapaian yang disebut dengan yang saya sudah jelaskan tadi, apalagi para gopi mencapai hubungan yang disebut dengan madhurya bawa atau madhurya lila. Seperti Ibu Yasoda mencapai hubungan yang disebut hubungan bhakta vatsalya. Nah, itu boleh dibilang pelengkapannya. Jadi dia saat yang sama, saat yang sama, berbeda. Kalau kita bahas dalam kaitannya dengan Madhva Acarya, sama juga, beda-beda, ada samanya, ada berbedanya. Jelas sampai di situ? Ya, ada yang ingin ditambahkan? Baik, mungkin dari sisi Adwaita Sangkaracarya ada yang ingin disampaikan atau ditambahkan lagi? Kalau mau dengan Adwaita Sangkaracarya, di mana samanya dan di mana bedanya? Kalau ditanyakan itu, samanya, karena aspek Tuhan dalam acintya beda abeda, Brahmeti, Paramatmeti, Bhagawan. Jadi Sangkaracarya yang umumnya dikenal sebagai, saya tidak tahu sejauh mana kebetulan
penyatuan dari siwa sadasiwa paramasiwa, itu artinya dengan ajaran Sangkaracarya, siwa Buddha yang disebutkan atau tepatnya Sangkaracarya. Nah, aspek menyatu dalam acintya menurut konsep lokal kita yang bersumber dari nirwana tadi, kemudian menjadi dari nol menjadi satu, semuanya Brahman, menyatu dalam cahaya Brahman atau menyatu dalam Brahman yang tidak terdefinisikan, itu sudah tercakup dalam Brahman. Jadi 3 aspek tadi, Brahman, Paramatma, dan Bhagawan, sudah tercakup dalam Brahman. Jadi boleh dibilang tidak ada yang tidak tercakup, tidak ada secara filsafat itu kita satu landasannya. Cuman satu memandang dari sisi sini yang lebih diprioritaskan, sisi Brahmannya yang diprioritaskan. Satu yang acintya beda abeda tatwa atau Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya menstressing pada bagawannya. Jadi sementara kita di Bali, saya juga menstressing pada Brahmannya. Yang notabene kalau kita lihat seperti Brahman dan Bhagawan ini, mana yang lebih dulu? Itu seperti telur dan ayam. Jadi muter dia. Bisa ditunjuk ke sini, bisa ditunjuk ke sini. Jadi muter dia. Bisa kita sebut Brahman, bisa kita sebut Bhagawan. Karena beliau aspek dari yang satu. Aspek dari yang tunggal. Jadi samanya kan jelas di situ sama. Karena merupakan salah satu parameter dari salah satu ini dari keberadaan Tuhan itu, Brahman, Paramatma, dan aspek Tuhan itu. Jadi bagi orang yang cukup menstudi ini, itu hanya dalam awal tadi saya sudah sampaikan seperti contohnya kalau bagi Anoman, Rama yang utama, kalau bagi para Gopi, Krishna yang utama. Jadi beliau adalah sosok yang sama. Cuman penekanan oleh orang yang istadewa mencintai, menstressing pada ini tertentu, aspek tertentu. Jadi saya kira bisa bisa disimak ya. Ada yang mau ditanya lagi? Ya. Yang kira cukup Prabu Suksma. Udah jelas ya Bang. Bagus lah. Yang kira cukup dengan Suksma. Nggih. Ada yang lain, Doris? Ya. Baik, kalau tidak ada, kebetulan juga waktu juga sudah menunjukkan jam 9 malam ya. Jadi kita akan akhiri Gaura Kata sesi kedua ini. Dan kami juga mengundang para bakta, Prabu dan Mataji, Bapak Ibu sekalian, untuk melanjutkan sesi ketiga Gaura Kata yang akan kita lakukan besok pada jam yang sama dengan topik Lila Masa Muda dan Remaja atau Kaumara dan Pauganda Lila dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Besok akan disampaikan oleh Premadana Das Prabhu. Jadi Prabu dan Mataji bisa kembali ikut mendengarkannya dengan membuka link yang sama dengan password yang sama. Kami harapkan Prabu dan Mataji dapat mengikutinya full ya sampai dengan hari Minggu sehingga kita bisa memiliki mood dan senantiasa mengingat dan senantiasa berada dalam pikiran kita keagungan dan lila rohani dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sebelum ditutup, seperti tadi judul daripada boleh dibilang bahasan saya bisa di-show up lagi ya, bahwa menanggapi atas di awal back awal sebagai tanggapan ya, lampu atas ya, tanggapan ya
guru di dalam parampara adalah Krishna sendiri. Jadi ada yang berpikiran atau menyatakan bahwa Hare Krishna itu guru-gurunya menurut pandangan mereka, pemahaman mereka adalah Krishna sendiri. Tidak. Jadi ini akan kita ulas di dalam boleh dibilang sum saya berikutnya. Apa itu guru parampara dan bagaimana hubungannya dengan Brahma dan Krishna sendiri. Itu akan kita ulas. Dan bagaimana ada diksita yang kita kenal begitu luar biasanya di Bali dalam sistem yang saya temui dalam Hari Bhakti Vilas, itu luar biasa. Dan bagaimana diksa-diksa sistem lain yang juga terdapat dalam model yang lebih sederhana, yang apakah itu Upanayana atau apapun, tapi secara lebih sederhana, untuk membuka jalan menuju mempelajari Weda. Karena menurut Weda itu takut didekati oleh orang yang pengetahuannya terbatas. Karena itu melalui guru akan dicerahkan, diberikan pengetahuan. Nah, bagaimana proses yang kita sebut sebagai Upanayana sederhananya? Itu diuraikan dalam Hari Bhakti Vilas. Jadi yang mengkompilasi sistem-sistem yang terdapat di dalam Weda Widi, aturan-aturan Weda, maupun Tantra Waidika, atau aturan-aturan Tantra, Narada Pancaratra misalnya, dan lain-lain. Itu ya. Itu saya akan nanti sampaikan ketika sudah ada jadwalnya. Suksmadahat, saya menyampaikan terima kasih Om Santi Santi Santihi atas perhatian yang sangat besar dari para bhakta. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf kalau ada yang tentu saja tidak sengaja saya menyampaikannya, ada kesalahan. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Wancak kalpanya, suksmadahat. Santihi, Santihi, Hari Om. Sampai jumpa. Hare Krishna, terima kasih. Jadi demikianlah sudah kita lalui bersama kelas Gaurakata sesi kedua pada malam hari ini. Sekali lagi kami undang Prabu dan Mataji untuk mengikutinya pada sesi-sesi berikutnya hingga Gaura Purnima nanti. Semoga kita bersama dapat mendapatkan karunia yang luar biasa dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jai Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Pramanande Hari Hari Bol. Nanda Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Om Shanti Shanti. Hare Krishna.